Al-Quran Al-Karim diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah, dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslim di muka bumi. Namun akan datang suatu masa Al-Quran akan diangkat kembali ke langit sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi. Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong. Peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan hingga puncaknya ritual ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal orang. Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, sholat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa yaqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaskurullah man la yaskurun nas. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik kan? Sehat kan? Yuk kita bersyukur pada Allah, di mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita sehingga kita sampai hari ini dalam keadaan sehat, walaupun pada kondisi yang tengah maraknya COVID-19 ini. Kalian masih di rumah saja kan? Masih pakai masker kan kalau keluar rumah? Nah, itu yang harus dilakukan. Walaupun harus kita tetap semangat dalam menjalani keadaan ini, walaupun segala aktivitas kita masih dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang perintah bersyukur kepada Allah. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kepada materi yaitu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah bersyukur kepada Allah, mari kita bahas dulu tentang pengertian bersyukur itu. Apa sih arti bersyukur itu yang sesungguhnya? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersyukur adalah berterima kasih. Jadi berterima kasih di sini diartikan dengan melakukan hal yang dianggap menerima atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi salah satu bentuk bersyukur kepada Allah adalah menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita mulai kepada materi inti, yaitu ayat-ayat yang membahas tentang perintah bersyukur pada Allah, yakni surah Az-Zukhruf ayat 9-13, surah Al-Ankabut ayat 17. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud. Tetapi pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas khusus masalah surah Az-Zukhruf ayat 9-13. Ibu akan bacakan ayatnya. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in sa'altahum man
khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jadi isi kandungan dari ayat 9 dari surah Az-Zukhruf ini adalah bahwa siapapun kalau ditanya, entah itu orang beriman, entah itu orang tidak beriman, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka pasti akan menjawab, langit dan bumi ini tentu diciptakan oleh Yang Maha Perkasa. Kenapa? Iya, karena langit dan bumi ini sungguh luar biasa. Kalau tidak diciptakan oleh sesuatu zat yang Maha Perkasa, tidak mungkin akan ada. Jadi dari ayat ini, cara kita mensyukurinya adalah apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini yang memang diperuntukkan untuk makhluk hidup, khususnya yang paling banyak menikmati itu adalah manusia. Maka caranya bersyukur adalah kita menikmatinya, memeliharanya, dan jangan merusaknya. Itulah mungkin inti daripada cara kita bersyukur dalam hal menikmati apa-apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Lanjut anak-anak ya. Tadi sudah Ibu bacakan dan sudah sekilas dijelaskan kandungan surah Az-Zukhruf ayat 9. Untuk selanjutnya, mari disimak yang ayat 10. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Artinya, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap. Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Jadi inti dari kandungan ayat 10 dari surah Az-Zukhruf ini adalah bahwa Allah ini menciptakan bumi ini untuk makhluk hidup semuanya. Baik itu manusia, kemudian binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi yang paling banyak menikmati adalah manusia. Maka di sana dijelaskan bahwa bumi ini diciptakan untuk tempat menetap, gitu. Agar apa? Agar makhluk hidup ini bisa nyaman menghadapi atau menjalani kehidupan di dunia ini. Kemudian juga dijelaskan tentang bahwa Allah menciptakan jalan-jalan. Jalan-jalan itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk kita beraktivitas. Kita semua manusia itu macam-macam aktivitasnya. Ada yang beraktivitas menjadi seorang pelajar, ada yang menjadi seorang pegawai, ada yang menjadi seorang pelayan dan lain sebagainya. Itu adalah bahwa Allah itu memudahkan kita beraktivitas ini. Jadi seperti itulah Allah menciptakan jalan-jalan, kemudian tempat menetap di muka bumi ini untuk kita nikmati bersama. Jadi cara mensyukurinya adalah yaitu kita dengan dijadikannya manusia sebagai tempat menetap itu, maka sepantasnya lah kita mensyukuri, karena kalau tidak seperti itu maka mungkin kita tidak akan nyaman menghadapi menjalani kehidupan ini. Begitu juga dengan jalan-jalan yang diciptakan oleh Allah itu, siapa yang menciptakan jalan? Allah, tapi melalui otak-otak dan tangan-tangan manusia. Itu cara mensyukurinya, maka pakailah jalan-jalan itu untuk kita menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Kemudian ayat yang ke-11, masih menyimak kan? Masih tidak bosan kan? Ya. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar atau yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Jadi di dalam ayat 11 surah Az-Zukhruf ini Allah menjelaskan bahwa Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat kepada makhluk hidup ini, yaitu salah satunya adalah air hujan. Kemudian anak-anak ayat yang ke-12 yaitu walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun.
dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Jadi di ayat ke-12 dari surah Az-Zukhruf ini Allah menjelaskan lagi kepada kita, Allah menunjukkan lagi kemahakuasaannya kepada kita bahwa Allah menciptakan semua di bumi ini berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Nah, itu kalau kita kaji, itu adalah nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalian, kalau seandainya Allah menciptakan bumi ini hanya siang saja, apa yang akan terjadi? Tentu kita akan jenuh, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa istirahat. Tujuannya Allah menciptakan malam kan untuk kita biar bisa dipakai untuk istirahat. Siang beraktivitas, malam kita pakai untuk beristirahat. Jadi caranya mensyukuri nikmat Allah yang Allah jadikan di bumi ini berpasang-pasangan adalah ya kita menjalani kehidupan aktivitas ini dengan baik. Siang kita pakai beraktivitas, aktivitaskah yang baik-baik. Malam pakailah untuk istirahat. Sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan tentram, dan menyenangkan. Dan yang terakhir adalah ayat 13 dari surah Az-Zukhruf. Masih menyimak kan? Litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Jadi dari ayat 13 surah Az-Zukhruf itu Allah itu menunjukkan nikmatnya kepada kita bahwa jika kita sudah melakukan aktivitas semuanya, kemudian kita diberi ini, diberi itu oleh Allah, maka Allah itu menginginkan kita bersyukur dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Nah, di sana dikatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu menunjukkan bahwa dikala kita menikmati nikmat Allah kepada kita, itu kita ingat kepada Allah dengan membaca Maha Suci Allah. Itulah salah satu bentuk zikir kita pada Allah. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita bahas surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, di mana di masing-masing ayatnya sudah sedikit Ibu jelaskan tentang isi kandungannya. Nah, sekarang tiba waktunya kita simpulkan dari materi itu, yaitu yang pertama, di dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13 itu Allah sudah menjelaskan semua yang ada di langit dan di bumi ini semua adalah ciptaan Allah. Maka caranya kita bersyukur adalah dengan menikmati, dengan menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita beraktivitas dengan baik, lakukan hal-hal yang baik, sehingga apa yang diberikan kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Sebagaimana dalam ayat lain dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan menambahkan. Tetapi jika kamu mengingkarinya, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi caranya mensyukuri nikmat Allah yaitu kalau dalam posisi kita sekarang ini, walaupun kita masih dirundung oleh COVID-19, caranya mensyukuri adalah menjaga kesehatan kita dengan baik, kemudian peduli kepada sesama, khususnya bagi kaum duafa, di mana pada saat ini semua kena imbasnya. Semua kena imbas, baik itu di bidang perekonomian khususnya, di bidang perekonomian khususnya. Maka cara kita bersyukur adalah menerima, berterima kasih pada Allah atas apa yang kita alami sekarang, dengan tanpa mengabaikan hal-hal yang sudah
dihimbau oleh pemerintah, yaitu tetap di rumah saja, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan halal sehingga tubuh kita menjadi sehat, imunitas kita meningkat sehingga kita bisa menghindarkan diri dari sehingga kita bisa menghindarkan diri dari tertularnya virus corona ini. Demikianlah penjelasan dari Ibu tentang surah Az-Zukhruf ayat 9-13 tentang mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.